Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikayat Islam, tentu kita semua mengetahui cerita Nabi Nuh alaihi salam. Ahli sejarah dunia sudah membuktikan bahwa bumi pernah tenggelam. Lantas, benarkah yang tersisa hanya bahtera Nabi Nuh dan para pengikutnya? Lantas, apakah gerangan yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka hingga melenyapkan semua umat Nabi Nuh yang durhaka? Simak cerita selengkapnya agar tidak salah paham. 1. Nabi Nuh bergelar ulul azmi, bukti umatnya begitu zalim. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 Nabi Adam alaihissalam. Ia merupakan nabi yang berada di urutan ketiga setelah Adam dan Idris. Namanya disebutkan 43 kali dalam 28 surat di Al-Quran. Nabi Nuh dikenal sebagai sosok yang fasih dan tegas dalam berbicara, soleh, rendah hati, bijaksana dan sabar. Selain itu, Nabi Nuh selalu membela dan melindungi kaum lemah, miskin dan tertindas. Karena sifat-sifat terpuji itulah Allah Subhanahu wa taala memberinya gelar ulul azmi, gelar kenabian istimewa yang diberikan pada para rasul. Gelar ini tak lepas dari ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa dalam berdakwah dan menghadapi kaum kafir. Ya, kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Mereka juga lebih suka menyembah berhala. Namun Nabi Nuh tidak pantang menyerah. Ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. 2. 950 tahun berdakwah tidak cukup dan akhirnya menyerah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada penduduk Armenia. Kaum Armenia adalah orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih suka menyembah berhala dan percaya bahwa benda tersebut dapat memberi pertolongan kepada mereka. Melihat kondisi tersebut, Nabi Nuh dengan sabar terus mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 950 tahun, ia berjuang menyerukan agama tauhid kepada mereka, bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Sayangnya, perjuangan Nabi Nuh itu sia-sia. Selama ratusan tahun dakwanya hanya berhasil diterima sebagian kecil penduduk Armenia, sementara sisanya masih terjerumus dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam, tidak percaya jika orang biasa sepertinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mukjizat Nabi Nuh membuat kapal besar penyelamat kaum yang taat. Nabi Nuh merasa sangat sedih dengan sikap kaumnya tersebut. Ia pun segera berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kufur. Quran Surat Nuh ayat 26 dan 27. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau perahu besar. Allah berfirman, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Nabi Nuh kemudian menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bersama kaumnya yang beriman, ia membuat sebuah kapal besar dari kayu, hingga akhirnya kapal itu selesai dibuat. Bentuknya hampir sempurna dan sangat besar hingga bisa menampung banyak barang bawaan. Kaumnya terus mengejek, mereka tidak menyadari langit mulai mendung.
pertanda hujan lebat akan segera turun. Tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. 4. Keluarga Nabi Nuh tidak patuh, bukti bahwa hanya Allah lah yang memberi hidayah. Air membanjiri bumi dengan sangat cepat, semakin lama semakin tinggi hingga menenggelamkan rumah dan orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Ia menolak ikut naik ke atas kapal. Ia berkata dirinya akan memanjat ke bukit yang lebih tinggi saja. Tak lama kemudian gelombang besar datang menghanyutkan Kan'an hingga tidak terlihat lagi. Nabi Nuh tentu saja sangat sedih, tetapi ia tetap menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari setelahnya, hujan berhenti mengguyur bumi, langit kembali cerah dan banjir pun mulai surut. Nabi Nuh pun menghentikan kapal di sebuah tempat dan turun bersama para pengikut serta binatang dan barang-barang bawaannya. Setelah itu, mereka membangun perkampungan baru dan bermukim di sana. Anak cucu pengikut Nabi Nuh hidup bahagia bersama anak dan istri mereka yang soleh dan soleha.